Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Bogor Jakarta. Saya Evan, ISG. Hari ini menguat sih 0,5%, tutup di 7109,2. Di penutupan hari Jumat ini, untuk penutupan minggu ini dan penutupan bulan Januari. Candle di daily-nya akhirnya higher low, tapi saya kurang suka candle-nya karena kempesnya kebanyakan. Saya tadi ngarep tutup nggak terlalu jauh dari 7160 lah, atau ya paling nggak 7150 sekian gitu ya. Kejauhan ini tutupnya kempesnya. Intinya sih masih tetap sama kalau ISG, masih tetap diajak wait and see dulu karena ya market di luaran juga masih cukup tinggi ketidakpastiannya. Sementara ini kalau kita lihat dari pergerakan si misalnya ID 10Y yield Treasury 10 tahun di Indonesia, kelihatan ya setelah nyentuh sekitar 7,3%-an yieldnya ini turun, artinya ya mulai diminati setelah setelah di atas 7,2%. Setidaknya sih dari sini kelihatan perilaku pelaku pasarnya kurang lebih setidaknya kelihatan mereka beralih ke instrumen yang dinilai lebih aman dulu lah, gitulah ya. Dan mudah-mudahan ini masih bisa terus ke bawah arah chartnya, berarti makin banyak yang minat, makin banyak yang beli, gitu ya. Setidaknya kalau misalnya duit belum masuk ke IHSG, kesini dulu nggak apa-apa, yang penting nggak lari keluar aja. Kurang lebih kayak gitu sih, gitu ya. Tetap di saham-sahamnya, masing-masing sahamnya tetap ada yang bisa di tradingkan juga, meskipun IHSG-nya tetap ngajak main aman dulu ya. Jadi sementara ini di saham-saham tertentu, terutama saham-saham yang bukan big cap, tanda kutip big cap beneran, itu belinya atau style tradingnya atau strateginya itu trading jangka pendek dulu aja, kecuali kayak saham-saham BCA, Bank Rakyat, perbankan itu buat yang lagi incer perbankan ya. Kemarin BCA membal bagus, mantap. Jadi kurang lebih kayak gitu, jangan lupa pasang stop loss dan jangan lupa jualan kalau udah cuan, gitu ya. Lanjut saham yang beberapa hari yang lalu sempat heboh, terus sempat beberapa nanya juga sih, dan kebetulan juga rame pagar laut ya. Meskipun ya nyambung gak nyambung juga, kita bahas aja. Kita bahas dari perspektif chartis, analis teknikal, dan data-data yang udah keluar, data-data yang bisa diakses dengan mudah tentunya ya. Pertama, sorry, saya belum bilang sahamnya. Ini sahamnya Sipani lah. Pada tahu lah ya. Yang kita tahu Sipani dulunya adalah pabrik kaleng, sebut aja pabrik kaleng gitu ya. Kemudian dibeli dan singkat cerita ada backdoor, dan sekarang jadi perusahaan properti. Dan singkat cerita setelah backdoor segala macem, Pani naik dari yang harganya ratusan ya, sekitar 2021 500-an, bahkan sempat di bawah 500 tuh awal-awal 2021 ya. Dari yang mulai ratusan sampai hampir 20.000, itu naiknya sudah banyak ribu persen ya. Nah, pertanyaannya ini kan nggak usah kita perspektifnya atau view-nya kita persingkat lah dari 1 sampai 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir aja, 2024. Sepanjang 2024 Pani naik, meskipun ada naik turunnya tapi cenderung naik ya, sampai harganya sempat hampir 20.000. Kemudian sekarang terkoreksi. Pertanyaan besarnya adalah sekarang apakah waktunya beli atau malah ya udah biarin aja gitu ya, atau malah justru waktunya jualan, kita tinggalin dulu. Pertama yang saya pengen lihat adalah jelas kita pengen tahu
ini si Pani sebenarnya masih murah atau seenggaknya eh, cukup mahal untuk dibeli atau enggak sih? Karena meskipun trading, saya akan cenderung lebih pilih, maksudnya kalau ada beberapa pilihan dan dari beberapa itu memenuhi saham yang murah, terus cuan dan rajin bagi dividen, saya pilih yang memenuhi tiga kriteria itu. Oke, si Pani pertama, apakah murah? Jawabannya, kalau dilihat dari data yang udah muncul, dilihat dari rasio marketnya, PER dan book value, sama sekali PER 300-an dan book value 9,8 kali, itu bukan satu saham yang bisa dikatakan murah, ya. Sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu atau bahkan dari semenjak mana ya, Ami Broker, semenjak ya beberapa bulan yang lalu lah ya, harga nyentuh 5.000 pun itu sudah nggak bisa dikatakan murah lagi sih sebenarnya. Tapi investor ngelihatnya ngelihat ke depannya ya. Jadi dia ngelihat ke depannya dari proyek-proyek yang pengen dibangun. Kemudian dari rasio marketnya juga sebenarnya bukan yang terlalu fantastis, ROE di bawah 10%, meskipun net profit marginnya di atas 20% itu bagus sekali sih. Operating profit marginnya di atas 40% itu juga bagus sekali. Nah, balik lagi, gampang-gampangan saya lihat PER dan PBV-nya di angka segini 300 kali untuk PER-nya dan book value 9,8 kali itu sama sekali bukan angka yang bisa kita sebut si Pani ini murah kalau dibandingkan dengan kompetitornya CBDK anaknya ya, nggak usah kita bandingin lah. Atau mau kita lihat dengan si CBDK PER-nya bro, nggak ini sih, datanya kurang banyak lah. Kita nggak usah bandingin sama si CBDK. Kita bandingin misalnya sama BSDE. Jauh PER-nya 5 kali. Terus book value-nya, price to book value-nya nggak nyampe 1. Kalau dilihat dari angka ini aja, ya jauh. Kemudian di saham lainnya Pewon juga masih jauh. CTRA jauh, gampang-gampangan kita lihat rata-rata PER dan book value industri dan sektoralnya itu book value-nya di bawah 1, 0, dan rata-rata PER-nya juga di bawah 1. Ini sih karena ada ini ya yang angkanya 0 nih si CBDK. Sebenarnya sih yang lain angkanya cukup masuk akal untuk dibikin rata-ratanya, nggak cuman keluar angka 0,00 tapi paling nggak di bawah 1 lah rata-ratanya ya. Dan book value-nya si Pani 9,8. Jelas ini bukan angka yang bisa kita bilang si Pani ini murah, apalagi di harga sekian. Balik lagi ke chart. Saya nggak mau bahas dia kedepannya ada proyek bla 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 apapun itu, enggak. Tapi yang saya mau lihat adalah dari data yang udah muncul di rasio market sudah bisa dibilang mahal. Kemudian dari chart yang menggambarkan di mana chart ini menggambarkan respon pelaku pasar itu sendiri ya. Kita lihat di sini beberapa waktu yang lalu, tepatnya sih tanggal 23 Januari sebelum libur panjang sebelum libur panjang kemarin, Pani sempat breakdown 13.000 yang mana itu adalah ini adalah jadi low valid karena sebelumnya ini jadi pullback. Kalau kita lihat strukturnya ya, ini jadi pullback di 1400 ditembus, setelah bikin higher high terus ditembus, diambil pullbacknya dan naik breakout 18.800 tanggal 11 Desember tutup di atas 18.800, berarti ada break structure dan lanjut uptrend. Kemudian turun malah turun breakdown 13.075. Berarti ada change of character yang mana setidaknya di time frame daily strukturnya udah nggak uptrend lagi dan malah cenderung downtrend ya. Yang diperhatikan lagi adalah perhatikan waktu dia jalan turun sampai breakdown si support 13.075 atau 13 ribuan. Volumenya naik cuy. Breakdown support volumenya naik. Ini sesuatu yang saya nggak suka, apalagi setelah dia naik banyak banget dan dalam waktu yang
cukup lama sih. Di market yang kurang enak 2 tahun naik itu istimewa sih. Itu ya. Kemudian ini ada breakdown support volume naik. Kemudian di sini juga ada setup juga sih. Bentar ya. Kok ini aku push. Ada setup juga. Ini dominant break. Oke, dari dominant break ini aja nyamperin target TP2 di 98 30-an. Dan kalau misalnya ditanya enaknya apa nih diapain? Kalau misalnya saya punya barang dan floating profit, jelas jualan aja dulu. Berpikir logis di market yang masih kayak gini tuh akan sangat membantu portofolio ya. Kemudian kalau baru mau beli, saya sih lebih pilih saham yang lain. Tapi kalau punya barang nyangkut, mudah-mudahan nggak banyak nyangkutnya, pertimbangan cari titik exit ya. Kalau ada naik-naiknya buat sell on strength aja. Tapi yang jelas kemarin sempat naik di hari Jumat ini sebelum libur panjang itu naik kan. Dia ngetes 13.075 dan mental ke bawah lagi, artinya belum berhasil balik lagi ke atas area yang di breakdown gitu sih. Dan kalau misalnya emang ini ada rebound ada naiknya, antisipasinya di sekitar 15 ribuan lah, 15 ribu 16 ribu buat yang punya barang jualan aja. Dan kalau misalnya masih mau hold, nunggu di sekitar 15 ribuan mau jualan, pasang juga, antisipasi juga bawahnya itu di area 9830 9850 lah ya. Kalau ke bawah 9850 ya itu ada peluang untuk maksudnya peluangnya makin besar untuk turun makin dalam. Turunnya kemana? Pakai inilah ya. Turunnya kemana? Kurang lebih kalau kita hitung di sini, sebelumnya ini pernah ada gambarnya juga. Kalau kita hitung di sini, sempat ada gambar order block di sini ya. Emang mantul sih dari area order block, meskipun ini tembus tapi kan closingnya di atas ya. Mantul dari area order block. Terus ini ada peluang nih order blocknya ditembus malah breakdown. Dan kalau breakdown turun ke bawah 8 berapa tadi? 9850 turun ke bawah 9850. Berarti area berikutnya tuh di sini nih. Agak jauh ya, di bawah 8000. Itulah kenapa saya lebih pilih minggir dulu wait and see sambil nunggu aja. Di sekitar ya 8000 sampai 7000 lah. Kita tunggu di range itu mantul enggak. Itu pun kalau mantul saya lebih pilih mantul dan ada setup ya. Saya lebih pilih strateginya untuk trading jangka pendek dulu. Itu paling untuk si Pani ya. Semoga buat yang ada pertanyaan Pani bisa terjawab lah. Nah sekarang kita bahas saham selanjutnya yang ada di watchlist. Yang pertama lagi. Saham berikutnya adalah Akra. Terakhir ini masuk rekomendasi untuk tanggal 31 Januari ya. Terus strategi belinya di 1100, stop loss di bawah 10.30 dan target TP1 12.60. Udah dapat barang harusnya karena hari ini low di 10.85. Jadi harusnya udah punya barang ya. Hold dulu, masih aman simpan selama nggak tutup di bawah 10.30. Mudah-mudahan sih saya berharap naiknya bisa lebih atas dari 1.300, bisa ke 1.400-an gitu sih ya, mudah-mudahan. Tapi paling enggak dapat di 1.100, naik ke 12.60, 12.55 itu udah lumayan. Lanjut ada CTRA. Si CTRA saham yang masuk rekomendasi beberapa hari yang lalu ya. Strateginya itu ngantri di 945 dan belum dapat barang. Hari ini melemah 1%, jadi tungguin dulu aja. Belinya di 945 tetap ya. Sementara ngantri situ dulu aja. Stop loss di bawah 880 dan mudah-mudahan bisa ke 1200 target TP2. Kalau target TP1 ada di 1080. Berikutnya ada BCA. Oke, kita bahas. Kok BBCQ sih? BBCA. BBCA hari ini mantul rebound seperti yang dibahas kemarin dan di beberapa video yang sudah diupload sebelumnya. Kalau BBCA itu area belinya dari dua area kotak hijau ini ya. Di kotak hijau atas dan di bawah. Dan kemarin masuk di kotak hijau atas, boleh dibeli. Hari ini mantul. Jualan nggak?
hold dulu aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa naik lebih tinggi. Dan kalau lihat chartnya ini sih memang BBCA akan jauh lebih enak kalau berhasil ke atas 9925. Jadi sementara ini di hold dulu nggak masalah lah. BBCA ini juga ya. Gitu ya. Kemudian saham berikutnya yang hari ini juga gerak perbankan sih BRIS. Kenapa BRIS dan BBCA aja yang saya bahas? BBCA apa namanya? Saya suka growth kinerjanya. Terus si BRIS ini juga mantulnya saya suka. Mantulnya itu ini loh. Dia mantul dari area order block sini. Ya kan, awalnya beberapa waktu yang lalu pernah ada rekomendasi. Enggak ding, rekomendasinya tuh sejak bulan Desember seingat saya. Rekomendasi untuk tanggal 18 dan dapat barangnya itu tanggal 19. Belinya saya ingat rekomendasi di 2660, jadi belinya di 2660. Terus stop lossnya di bawah 2540. Jadi udah dapat barang hari ini 2930 BRIS, jadi udah floating profit dan sudah bisa diamankan. Buat yang awalnya stop loss di bawah 2540 bisa digeser stop lossnya di 2770. Artinya ini kan beberapa hari berturut-turut kemarin sidebar ya, hari ini bikin higher low, jadi taruh aja di bawah sidebarnya di 2770 atau 2760 gitulah. Jadi beli di 2660, kalau misalnya kejual pun di 2760 masih ada cuan 100 perak. Lumayan lah, gitu ya. Masih oke. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke atas 3000 dan lanjut ke 3400-an ya. Karena ini strukturnya masih naik, masih uptrend tuh kalau di zoom out kelihatan. Nah, masih kelihatan ya uptrendnya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lancar ke atas. Saham selanjutnya ada MRT. Nah, MRT juga hari ini uget-uget naik lagi. Strategi waktu itu beli setelah ngetes area order block ini sih. Nah itu dia. Angkanya berapa ya? Lupa saya. 2740. Belinya di 2740, saya lupa rekomendasi untuk tanggal berapa, tapi yang jelas bulan Januari dapat barangnya. Gitu ya. Targetnya di sekitar 3040, 3000 sekian lah. 3040-an ya. 3000-an lah ya. Jadi risk reward rasionya ya masih oke lah. Lebih gede dari 1/2. Mudah-mudahan lancar ke 3000-an selama nggak tutup di bawah 2670 masih aman. Lanjut ada INPC. Nah, INPC ini kemarin strateginya simple. Dia ada sinyal ada sinyal oversold, sinyal POW. Terus dari bandnya kelihatan, dari persen bandnya kelihatan cenderung ada kemungkinan dia atau ada peluang dia sideways. Jadi strateginya bukan ngantri sih. Beli waktu itu untuk tanggal 30 ya. Belinya itu di 218. Terus stop loss di bawah 194 dan targetnya 270-an dulu. 270, 274 gitu ya. Udah dapat barang harusnya, dan hari ini juga harusnya udah floating profit break inside bar ya low candle-nya. Mudah-mudahan lancar ke 270-an. 270 atau jembur di 270 juga nggak masalah sih buat yang udah punya barangnya. Lanjut ada MTEL. Si MTEL yang nggak enak, ini kemarin ada strategi beli ngantri di 665 area itulah ya. Dan ternyata hari ini tutup di bawah 645, tutup di 40. Berarti cut loss. Jadi buat yang masih punya barang sampai penutupan hari ini, Senin exit dulu aja nggak apa-apa lah ya. Nggak gede cut lossnya, persentasenya itu sih. Terus setelah MTEL ada Cleo. Si Cleo hari ini tutup persis seperti hari sebelumnya, meskipun higher high dan higher low candle-nya tapi merah karena tutup di bawah harga open. Ngetes 1550 tadi, terus ada rejection, ini masih oke lah. Ini masih relatif aman disimpan selama nggak ke bawah berapa tuh? Aduh, angkanya lupa lagi. Nggak ke bawah 1380 gitu ya. Jadi di hold dulu aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan masih bisa ke 1600-an dengan lancar.
Selanjutnya ada era. Nah, si era sebelumnya ada strategi beli di 384 386 dan kemarin tanggal 30 itu dapat barang. Hari ini sih sempat naik sampai ke 400 tapi tutupan kempesnya lumayan banyak ternyata. Tutup di 384 ya masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 364. Jadi hold dulu nggak apa-apa buat yang udah punya era ya. Buat yang belum punya dan minat banget beli era ya boleh masih bisa dibeli. Stop loss di bawah 364. Target TP1 ada di 432, TP2 di 474. Itu ya, lanjut sekarang kita bahas saham yang di request ada di kolom komen. Saham pertama yang di request adalah Tower. Bahas Tower dong. Oke, kita bahas si Tower setelah beli data. Si datanya kemarin naik terus sih. Si Tower ya, kita bahas dari strukturnya dulu. Kalau strukturnya si Tower ini masih turun karena terakhir itu dia breakdown low valid. Jadi ada break structure, ada boss. Nah, bosnya masih lebih bawah daripada sebelumnya ya. Jadi ya turun strukturnya. Dan kemarin itu memang ada setup sih. Ini ada inducement nggak ya? Kalau ini dianggap outside bar ya ini ada inducement jadi enggak ding. Salah. Inducementnya sih masih di atas ini ya. Inducementnya masih di atas ini dia. Nah itu IDM. Jadi belum ada inducement tapi ada setup. Minimal setupnya dominant break. Tapi ini ada CB1. Ini CB1 level sinilah. Nah karena ada setup ini maka kalau nggak salah sih sempat ada strategi juga belinya di 665 ya. Area belinya atau level belinya itu di 665 dan 635. Hari ini tutup di 635 jadi masih di area beli sebenarnya. Selama Tower nggak tutup di bawah 610 ini masih aman disimpan buat yang udah punya barang. Dan buat yang belum punya dan minat pengen beli ya boleh beli. Stop lossnya kalau tutup di bawah 610 ya. Target TP1 di 790. Jadi kalau ke atas naik ke atas 740 itu peluang untuk nyampe target TP1 akan jauh lebih besar karena udah ada inducement berarti retracement dimulai gitu ya. TP2 nya sih di atas high valid terbaru jadi ya supaya lebih realistis saya ingat saya tulis targetnya di 750 sih itu ya. Jadi kesimpulannya Tower gimana? Kalau misalnya udah punya barang selama nggak tutup di bawah 610 masih aman. Dan kalau mau beli pun juga masih aman juga selama nggak tutup di bawah 610 gitu. Lanjut ada Arna yang ditanyain. Ini Arna udah ada gambarnya berarti dulu pernah ada yang nanya. Si Arna strukturnya ternyata dia ada change of character, ada cok dari yang tadinya downtrend udah nggak downtrend paling enggak ya. Dan selama Arna nggak turun tutup di bawah 560 berarti strukturnya masih tetap udah nggak downtrend meskipun belum cenderung uptrend sih. Dia baru enak banget itu kalau berhasil naik ke atas 800 ya. Sementara ini area kotak hijau di atas ini masih area supply ini masih direspon, masih jadi resisten dan kalau misalnya punya barang level yang dipantau adalah 560 kalau masih mau hold. Selama nggak tutup di bawah 560 ya masih aman simpan. Itu aja sih. Kalau mau beli sama stop lossnya di bawah 560. Target-targetnya ya ini target TP1 ada di 770. Itu ya. Berikutnya ada mudah-mudahan menjawab. Berikutnya ada KKGI. KKGI juga ini ada gambarnya berarti pernah saya bahas dulu. Strukturnya ternyata sudah nggak downtrend juga dari yang tadi ada change of character uptrend terus ada cok jadi cenderung downtrend, ada boss downtrend kemudian bikin cok change of character udah nggak downtrend sekaligus pasti di sini ada hampir pasti kalau ada cok atau boss di ujungnya kan ada setup ya. Di sini ada setup belum nyampe target full cycle kemudian turun ambil inducement dan ya turun lanjut turun nyentuh sekarang ini nyampe ke area order blocknya oke sih ini ada order block ada imbalance
ada sweep liquidity. Nah, oke, ini areanya. Jadi kalau misalnya minat beli KKGI, stop lossnya itu cukup di bawah 428 dan targetnya di TP2 lagi 565 situ. Jadi risk reward rasionya ini lumayan oke. Kalau misalnya udah punya barang, enaknya diapain ya, di hold dulu aja nggak apa-apa. Selama nggak tutup di bawah 428 masih relatif aman lah. Maksudnya nggak perlu exit dulu nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau tutup di bawah 428 tunggu area beli yang lebih bawah aja kalau misalnya minat beli KKGI. Gitu, mudah-mudahan menjawab. Terus selanjut kita bahas saham rekomendasi untuk hari Senin tanggal 3 Februari 2025. Bener kan 3 Februari ya? Ya betul. Saham pertama adalah KLBF. Si KLBF hari ini menguat. Hari ini menguat 2,4%, tutup di 1265. Higher low candle-nya. Ini ada bullish divergence juga. Kemudian mantulnya itu di area order block. Nah, ini kalau saya urut, nah ini order blocknya di sebelah sini lah ya. Belum dites, masih fresh dan hari ini dites. Bukan hari ini sih, tapi udah dari beberapa hari yang lalu. Reboundnya yang cukup oke muncul di hari ini maksudnya. Jadi boleh dibeli sebenarnya. Langsung beli di 1265 juga nggak masalah. Ngantri juga nggak masalah untuk memperkecil risiko. Jadi strateginya boleh antri di berapa? 1245 boleh. Stop lossnya kalau tutup di bawah 1195 dan targetnya sih 1400 atau sedikit di bawahnya itu ya. Harapan saya berhasil naik ke atas 1405 tapi ya 1400 dulu aja atau 13 sekian 1300 sekian dulu aja targetnya. Kemudian saham kedua ada MTMH. Hari ini menguat 2,6%, tutup 970, bikin si MTMH ada sinyal dominant break. Ada dominant break. Kalau trennya sih masih turun dia, trennya turun. Setidaknya ini ada sinyal dominant break dan kita mau cari retracementnya aja. Mudah-mudahan ini juga berhasil naik ke atas 975 ya, itu inducementnya. Jadi kalau naik ke atas 975 retracement dimulai. Apalagi kalau tutup di atas 975 itu bagus, ada CB1 dan bisa bikin setup baru lagi kalau misalnya nggak dapat barang di strategi yang kali ini. Jadi strategi kali ini MTMH belinya ngantri di 915. Stop loss di bawah 865 dan target TP1 1035, berikutnya di 1140. Gitu. Kemudian saham ketiga ada UNTR. Ini udah beberapa lama nggak muncul di rekomendasi. Karena memang belum enak sih. Baru hari ini dia bukan baru hari ini sih, udah dari beberapa waktu yang lalu dia turun ngetes area order block sebenarnya. Kemudian hari ini nyampe area order block lagi. Hari ini dari kemarin nyampe area order block, hari ini menguat 1,6%, tutup di 24875. Ada sinyal BOW, ada sinyal oversold. Boleh dibeli, stop lossnya itu kalau tutup di bawah 24100 dan targetnya itu di sekitar 27 ribuan, 27900. Karena kalau kita geser atau kita lihat dari September lah ya, highest close di September tuh beberapa kali direspon jadi resisten 1, 2, 3, 4, 5 di breakout, beberapa hari, 2 hari bertahan, balik lagi ke bawah, tutup di atas lagi, 2 hari bertahan, balik lagi ke bawah gitu. Jadi ya targetnya area situ dulu aja, 27900 gitu ya. Belinya di mana? Boleh beli langsung di 24875 nggak apa-apa. Jadi Senin buat yang minat beli UNTR bisa langsung dibeli di harga closing hari Jumat. Stop lossnya di bawah 24100, targetnya 27900 dulu atau sedikit di bawahnya lah, kasih toleransi dikit gitu. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai, dan jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol jempol ke atas, share video ini ke teman-teman yang lainnya juga. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.